Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, saat ini kita akan masuk ke mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank ya, atau dalam bahasa Inggrisnya Bank and Non-Bank Financial Institution. Kita masuk ke materi yang pertama ya, kita akan membahas tentang lembaga keuangan. Saya akan mengutip sebuah hadis ya yang diriwayatkan dari Abu Sa'id. Pada suatu ketika bila datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kurma barni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kurma dari manakah ini?" Jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inilah yang disebut dengan riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma yang bagus, jual lebih dahulu kurmamu yang kurang bagus itu. Kemudian dengan uang penjualan itu belilah kurma yang lebih bagus." Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini memberi pelajaran kepada kita bahwa pentingnya kita membuat suatu standar alat tukar ya. Standar alat tukar yang kita kenal selama ini dengan uang. Jadi konsep uang sebagai standar alat tukar itu berkaitan dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Ini adalah gambaran besar ya, teman-teman bisa melihat the big picture dari perkuliahan kita tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Kalau kita lihat di sini, lembaga utamanya adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan ini kita bisa bagi menjadi bank dan non-bank ya. Kita klasifikasikan menjadi bank dan non-bank, dan masing-masing lagi kita klasifikasikan lagi menjadi konvensional dan syariah. Kemudian dari masing-masing lembaga ini kita akan membahas tentang prosesnya bagaimana, produknya bagaimana ya, risiko yang dihadapi seperti apa, dan juga tantangan kedepannya seperti apa. Karena masing-masing lembaga keuangan, baik bank non-bank, baik bank konvensional, bank syariah, tentu memiliki proses, produk, risiko, dan tantangan yang mungkin berbeda-beda gitu ya. Kurang lebih ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita kali ini. Kita masuk ke materi pertama ya. Tujuan pembelajaran dan materi pada kali ini yaitu peserta didik memahami tentang gambaran besar dari lembaga keuangan dan juga konsep uang. Adapun materi pembelajaran ya, kita bagi dua. Yang pertama tentang sistem keuangan, definisi dari lembaga keuangan, dan juga klasifikasi dari lembaga keuangan. Kemudian sebelum kita masuk ke lebih detail lagi, kita akan coba membahas mengenai teori uang ya, pengertian uang, fungsi dan jenis uang, dan sistem moneter global. Baik, kita masuk ke sistem keuangan ya. Teman-teman lihat bagan ini ya. Ini merupakan gambaran dari sistem keuangan. Di sini ada surplus unit atau orang-orang yang kelebihan dana ya. Ada orang yang kelebihan dana, dan juga ada orang-orang yang kekurangan dana. Ya, di sini disebut sebagai surplus unit ya, atau lender, dan di sini ada deficit unit atau borrower. Nah, aliran dana dari pihak yang surplus ini itu akan mengalir ke pihak yang defisit. Dengan dua cara. Pertama secara langsung, secara direct, ataupun secara indirect, secara tidak langsung. Ketika dia secara langsung, dia akan menggunakan pasar keuangan, institusi pasar keuangan. Sementara kalau secara tidak langsung atau indirect, dia menggunakan lembaga keuangan atau disebut lembaga keuangan intermediari ya, karena dia menjadi mediator ya, atau perantara dari pihak surplus kepada pihak defisit ya. Jadi penjelasannya adalah dalam sistem keuangan, aliran dana antara pihak surplus, kelebihan dana dengan pihak defisit, atau kekurangan dana dapat terjadi secara langsung, direct, ataupun tidak langsung atau indirect. Terdapat lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak surplus dengan pihak defisit yang disebut dengan lembaga keuangan intermediari,
Dan yang ketiga, lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 14 tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Ya, jadi gambar seperti ini. Ya, teman-teman harus paham ya mengenai lembaga keuangan. Ada pihak surplus, ada pihak defisit. Di sini ada aliran dana dari pihak surplus. Dia menabung di bank, kemudian di bank disalurkan melalui kredit kepada pihak yang membutuhkan. Demikian juga di pasar keuangan, contohnya ada orang yang kelebihan dana, dia membeli saham, saham itu kemudian diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan, seperti defisit unit ya. Jadi defisit unit bukan berarti orang pihak kurang mampu ya, bisa jadi ini perusahaan, bisa jadi pengusaha dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Masih tentang definisi, lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarakat. Ya, jadi, tadi ya dari masyarakat yang surplus ke masyarakat yang defisit. Yang kedua, lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Nah, itu dia. Disalurkannya melalui kredit kepada pihak yang defisit. Atau bank atau lembaga keuangan atau bank itu menginvestasikan dananya dalam surat berharga di pasar keuangan. Yang ketiga, lembaga keuangan menawarkan bermacam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan. Nah, kalau kita klasifikasikan lembaga keuangan itu ada, bisa jadi kita klasifikasikan sebagai ada 4 ya, ada bank dan non bank, dan juga ada konvensional dan syariah. Bank, lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, contohnya tabungan, dan disebut sebagai lembaga keuangan depository ya, yang berhak untuk menghimpun dana dari masyarakat secara langsung ya, maka ini disebut bank, lembaga keuangan depository. Sementara non-bank adalah lembaga keuangan yang tidak menghimpun dana dari masyarakat secara langsung, kecuali bersifat A. kontraktual ya, melindungi penabung, misalnya asuransi; B. investasi, mengelola dana atau reksadana; C. pembiayaan atau penyertaan modal dari lembaga lainnya, contohnya adalah leasing company, perusahaan leasing atau pembiayaan ya. Kemudian dari masing-masing jenis ini ada bank dan non-bank ini, dan bank dan non-bank ini diklasifikasikan kembali menjadi konvensional dan syariah. Ya, lembaga keuangan konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan regulasi dan aturan negara. Sementara lembaga keuangan syariah, dia tidak hanya menjalankan aktivitas bisnis sesuai regulasi ya dan aturan negara, tapi juga sesuai juga dengan aturan syariah Islam. Nah, gitu ya. Jadi bisa diklasifikasikan menjadi bank dan non-bank. Masing-masing bank atau non-bank ini juga ada, bisa kita klasifikasikan lagi menjadi konvensional dan syariah. Jadi ada bank syariah, bank konvensional, ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah, dan seterusnya gitu ya. Kalau secara istilah ya, ini ada beberapa istilah tentang lembaga keuangan. Selain disebut lembaga keuangan, juga disebut sebagai institusi keuangan ya, bank dan non-bank. Jadi ada, nanti mungkin teman-teman ada istilah IKB dan IKNB. Nah, itu adalah kurang lebih sama ya. Ada LKB, LKNB, IKB, IKNB, atau dalam bahasa Inggris Bank Financial Institution dan Non-Bank Financial Institution ya, BFI dan NBFI. Nah, ini hanya masalah istilah aja. Ini catatan kaki ya. Oke, kita lanjut. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mengelola uang. Oleh sebab itu penting untuk memahami teori tentang uang sebelum kita masuk lebih detail ke lembaga keuangan. Jadi kalau kita bicara lembaga keuangan, kita perlu mengetahui sedikit banyak teori tentang uang. Kita masuk pengertian dari uang itu ya, kalau kita mencoba melihat ke masa dulu ya, masa dahulu, untuk mendapatkan barang kebutuhan, manusia melakukan transaksi secara barter ya. Mungkin teman-teman belajar sejarah ya. Melakukan transaksi secara barter. Pola ini cukup sulit. Kenapa? Karena barang yang akan dibarter belum tentu dimiliki pemberi atau dibutuhkan menerima. Ya, misalnya saya butuh beras, saya punya ayam gitu ya. Saya mau barter beras dengan ayam. Nah, belum tentu yang punya beras itu butuh ayam, seperti itu ya. Nah, jadi ini kekurangan dari sistem barter adalah belum tentu yang kita miliki
dibutuhkan oleh orang yang akan memberikan barang kepada kita gitu ya. Singkat cerita, diciptakanlah satu alat tukar yang standar, itu uang. Nah, jadi uang itu sebagai standarisasi alat tukar gitu ya. Standarisasi nilai lah atau alat tukar. Nah, ini contoh-contoh, bukan contoh ya, ini adalah evolusi dari uang. Ya, teman-teman, mungkin tadi kita bicara barter ya. Barter mungkin kita punya hewan ternak ditukar dengan makanan pokok seperti itu ya. Kemudian setelah berkembang peradaban, dibuat standarnya menjadi emas ya. Uang itu dalam bentuk emas. Emas terlalu berat, akhirnya dibuat dalam bentuk koin. Koin juga masih berat, akhirnya dibuat dalam bentuk kertas gitu ya. Uang kertas. Uang kertas juga dirasa rawan ya, cukup berisiko, dibuat uang plastik ya. Kartu kredit, kartu ATM dan seterusnya. Kemudian secara sering berkembangkan teknologi informasi, dibuat uang elektronik ya. Uang elektronik. Jadi uang dalam bentuk byte elektronik gitu ya. Tidak dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk elektronik ya, dalam bentuk logic di komputer gitu ya, electronic money. Kemudian berkembang lagi menjadi cryptocurrency ya. Ini uang yang seperti Bitcoin contohnya gitu ya. Bitcoin, BitTorrent ataupun Ethereum seperti itu. Nah, ini uang-uang kripto, uang-uang yang ada di dunia maya gitu ya, yang bentuknya tidak fisik tapi bisa dianggap sebagai uang gitu ya. Nah, ini memang agak-agak complicated ya masalah cryptocurrency ini ya. Nah, ini contoh bentuk uang dari masa ke masa ya, dari mulai zaman barter sampai kurang lebih sampai mungkin saat ini yang terbaru adalah cryptocurrency ya. Kita nggak tahu, mungkin tahun depan atau 5 tahun yang akan datang seperti apa bentuk uang itu ya. Oke, kita lanjut. Ini definisi uang, kurang lebih ada 5 definisi di sini. Money, menurut Robertson, money is something which is widely accepted in payment for goods. Ya, artinya uang adalah segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang ya. Jadi diterima dalam pembayaran barang. Jadi sebagai alat pembayaran di sini ya. Kemudian yang kedua, money is something that is widely accepted for the settlement of debt. For the settlement of debts, artinya uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai pembayar utang. Nah, jadi selain alat pembayaran juga alat pelunas hutang gitu ya. Alat pelunas hutang. Uang itu sebagai alat pembayar hutang. Money are those things that are widely used as a media for exchange. Artinya uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar ya. Tadi ketika saya ingin menukar beras dengan ayam, itu saya tukar dengan uang gitu ya. Tidak bukan beras saya beli dengan ayam, tapi beras saya beli dengan uang itu sebagai alat tukarnya. Yang keempat, money is property which the owner can pay off the debt with certainly and without delay. Artinya uang adalah kekayaan dengan mana si empunya dapat melunaskan hutangnya dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Jadi ini terkait dengan hutang juga. Money is something that is ready and generally accepted by the public in payment for the sale of goods, services, and other valuable assets, and for the payment of debt. Artinya uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima umum dalam pembelian barang dan jasa dalam untuk pembayaran utang ya. Jadi intinya uang itu harus diterima secara umum ya. Dia bisa menjadi alat tukar, alat pembayaran, tapi dia harus diterima secara umum. Nah, makanya tadi kalau kita bicara isu mengenai cryptocurrency, apakah dia sudah diterima secara umum? Nah, itu jadi pertanyaan, itu jadi istilahnya jadi diskusi juga ya terkait dengan cryptocurrency. Kalau memang dia mengklaim diri sebagai uang, apakah dia sudah diterima secara umum sebagai alat tukar ataupun sebagai alat pembayaran, seperti itu. Kita lanjut. Nah, fungsi uang adalah pertama sebagai medium of exchange. Itu uang dapat digunakan sebagai alat tukar terhadap segala jenis barang dan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, standard of value, yaitu uang sebagai satuan hitung yang menunjukkan nilai dari barang dan jasa ya. Misalnya harga barang itu 100.000, 200.000, itu berarti nilai dari barang tersebut adalah 200.000 ya, sesuai dengan nilai uangnya. Yang ketiga, store of value, yaitu uang sebagai penghimpun kekayaan atau penimbun kekayaan, baik yang disimpan secara tunai atau dalam bentuk rekening pada bank ya. Jadi ciri-ciri orang kaya duitnya banyak gitu ya. Itu uang sebagai penghimpun kekayaan atau penimbun kekayaan.
Yang keempat, standard of deferred payment, yaitu uang sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan atau sebagai standar dalam pencicilan hutang piutang secara tepat dan cepat. Nah, jadi uang itu akan berkaitan dengan utang ya, utang piutang. Nah, jadi dia menjadi alat tukar tadi ya. Saya butuh beras, saya punya ayam, apakah beras saya tukar dengan ayam? Tidak, tapi beras saya tukar dengan sejumlah uang, seperti itu. Nah, standard of value, bagaimana kita bisa menilai suatu barang dari harganya ya. Oh, harganya mahal nih, berarti barangnya bagus, seperti itu. Ada tas harganya 50.000 dengan tas harganya 500.000, tentu secara nilai akan lebih tinggi tas yang harganya 500.000 ya, mungkin secara kualitas, secara merek dan seterusnya. Store of value, uang sebagai penghimpun kekayaan atau penimbun kekayaan ya, terlihat sebagai alat pembayaran utang. Nah, ini fungsi-fungsi uang. Ini kita masuk ke jenis uang. Ada beberapa pembagian. Yang pertama berdasarkan bahan. Ada uang logam dan ada uang kertas. Ya, uang logam tentu lebih berat dibandingkan dengan uang kertas. Mungkin sekarang nanti mungkin sesuai perkembangan sekarang ada sesuai bahannya, ada mungkin uang plastik gitu ya. Mungkin ada uang digital, uang byte komputer seperti itu ya. Berdasarkan nilai bernilai penuh, full bodied money, uang yang nilai intrinsiknya atau bahan uang sama dengan nilai nominal, nilai yang tertera pada uang tersebut, misalnya uang logam. Nah, uang logam ini contohnya, misalnya kita kalau uang Indonesia, misalnya contohnya adalah uang dinar misalnya. Uang dinar itu kan logam emas, harganya misalnya 1 dinar. Nah, itu nilai intrinsiknya dengan nilai nominalnya sama ya, sama-sama 1 dinar. Karena bahannya emas. Kemudian yang lain tidak bernilai penuh ya. Uang yang nilai tidak bernilai penuh atau representative full bodied money, uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, misalnya adalah uang kertas yang kadang-kadang nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya. Uang ini disebut juga sebagai token money atau uang bertanda ya. Jadi teman-teman punya duit 100.000, apakah nilai kertas itu 100.000? Teman-teman punya uang 50.000 ya, dengan 100.000 mungkin jenis kertasnya sama, jenis bahannya sama, tapi nilai nominalnya berbeda ya. Ada yang 50.000 dan ada yang 100.000. Nah, terkait dengan pencetakan uang ini nanti teman-teman ya, itu adalah nilai nominalnya berbeda dengan nilai intrinsiknya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lembaga atau pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan uang. Ada uang kartal ya, diterbitkan oleh bank sentral, uang yang biasa kita pakai ya, 1.000, 2.000, 5.000 ya, 10.000 dan seterusnya, itu uang kartal. Dan uang giral diterbitkan oleh bank umum, misalnya kartu kredit seperti itu ya. Berdasarkan kawasan ya, berlaku untuk satu wilayah tertentu atau di seluruh wilayah. Uang lokal yaitu uang yang hanya berlaku di satu negara tertentu. Uang regional, uang yang berlaku di kawasan tertentu ya. Kalau uang lokal tuh banyak ya, rupiah di Indonesia ya, rupiah di India dan seterusnya. Kalau di kawasan kita mengenal yang namanya euro ya. Euro itu mata uang Uni Eropa. Jadi di satu benua Eropa, dari beberapa negara itu, kecuali Inggris ya, itu menggunakan mata uang euro ya. Eropa daratan, misalnya Belanda, Luxembourg, Prancis seperti itu ya, Spanyol dan seterusnya, itu menggunakan mata uang euro. Sementara uang internasional, yaitu uang yang berlaku di seluruh dunia ya, di banyak negara, itu adalah uang dolar Amerika Serikat ya, atau dolar Amerika, yang menjadi standar pembayaran internasional setidaknya sampai saat ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai dolar Amerika ini. Nah, kalau kita bicara uang beredar, itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada M0 atau uang kartal, uang kertas dan logam. Ada M1 ya, M0 plus uang giral, tabungan dan bilet giro. Ada M2, M1 plus uang kuasi, deposito berjangka reksadana. Ada M3, M2 plus uang kuasi lainnya. Jadi ini plus ya. M1 sama dengan M0 plus uang giral. Berarti M2 sama dengan uang kartal, uang giral dan uang kuasi gitu ya. M3 sama dengan uang kartal, uang giral, uang kuasi dan uang kuasi lainnya, seperti itu ya. Nah, uang kuasi ini apa sih? Uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya karena keterikatan waktu.
Contoh uang kuasi surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau jenis sertifikat yang bernilai harga lainnya. Saham ya, surat bukti kepemilikan atau modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan. Obligasi, tabungan deposito berjangka, dan valuta asingnya. Intinya adalah uang atau dokumen atau surat-surat berharga yang memiliki nilai tapi tidak bisa dipakai setiap saat gitu ya. Ini uang yang beredar. Nah, ini nanti kaitannya dengan kebijakan moneter bank sentral seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sistem moneter global atau sistem moneter internasional ya. Sistem moneter dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja institusional ketika pembayaran internasional dilakukan. Jadi ada transaksi antar negara, ada yang beli, ada yang jual, kemudian dilakukan pembayaran internasional. Kemudian ada pergerakan modal diakomodasi, misalnya ada investasi dari luar negeri ke Indonesia, nah itu ada pergerakan modal, atau nilai tukar mata uang, atau nilai tukar antar mata uang dilakukan. Ya, misalnya dolar terhadap rupiah, dolar Amerika terhadap rupiah, ringgit terhadap rupiah, dan seterusnya. Ya. Makanya dibutuhkan namanya sistem moneter internasional atau sistem moneter global. Ya. Jadi pertama ada transaksi perdagangan, pembayaran ya, ada transaksi investasi, pergerakan modal, atau hanya sekedar tukar mata uang saja gitu ya. Rupiah ditukar kepada dolar, rupiah ditukar kepada ringgit, dan seterusnya. Nah, sistem moneter itu berhubungan dengan serangkaian perjanjian, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks yang berkaitan dengan tiga hal tersebut di atas. Nah, jadi untuk melakukan tiga hal ini diperlukan namanya sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran ya tadi ya. Jadi perlu ada sistem yang mengatur aktivitas keuangan lintas negara seperti itu ya. Pengertian kurs valuta asing adalah harga mata uang satu negara dalam unit komoditas seperti emas dan perak atau mata uang negara lain ya. Jadi sekarang $1 sama dengan $1 Amerika sama dengan Rp14.000. Nah, itu contoh harga mata uang ya, harga mata uang satu negara dibandingkan negara lain. Kemudian kita masuk kalau berdasarkan periode ya, ini ada International Monetary System Milestones menurut Eijkman et al. Itu dibagi menjadi 4 periode. Periode emas, standar emas ya, gold standard. Periode interwar years, interwar ini antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua ya. Ada 20 tahun ya antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Kemudian yang ketiga ada Bretton Woods, periode Bretton Woods. Ini setelah Perang Dunia Kedua, dan post Bretton Woods system setelah 1971. Nah, menurut Shapiro ada Standard Work in Practice, the Gold Exchange Standard, the Bretton Woods, dan post Bretton Woods. Nah, mungkin yang kita bahas secara singkat ya, ada dua hal yang terakhir ya, dua fase yang terakhir atau dua tahapan yang terakhir, dua periode yang terakhir itu periode Bretton Woods dan post Bretton Woods. Nah, sejarah Bretton Woods system ya. Nah, jadi teman-teman pada abad ke-20 yaitu 1900-an terjadi dua perang dunia ya, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, dampak dari perang ini sangat mengerikan ya, kehancuran di mana-mana, jutaan nyawa yang meninggal dunia dan seterusnya. Nah, untuk mencegah kembali terjadinya perang, nah ini dibuat aturan main nih. Di sini bahasanya untuk mencegah kembali terjadinya nasionalisme ekonomi dengan aturan main yang tidak jelas selama interwar period ya tadi ya, selama antara Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Ya, nanti teman-teman sedang baca sejarah ya. Di antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu seperti apa gitu ya. Nanti ada Great Depression di Amerika dan seterusnya. Nanti kita masuk ke poinnya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara yang dipelopori oleh negara yang pemenang Perang Dunia Kedua itu mengundang perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, New Hampshire di Amerika Serikat ya. Masing-masing negara ini setuju untuk mengadopsi sistem moneter internasional yang baru ya. Jadi pada tahun 1945 perjanjian ditandatangani dan melahirkan IMF dan IBRD atau World Bank ya. Jadi
dua lembaga yang lahir dari pertemuan Bretton Woods ini. Nah, apa saja tugas IMF? IMF bertugas untuk mewujudkan dan menegakkan serangkaian aturan eksplisit yang mengatur kebijakan moneter internasional. EBRD atau World Bank bertanggung jawab atas pendanaan proyek-proyek pengembangan dan atau pembangunan di masing-masing negara pemohon kredit atau modal ya. Jadi ini terkait dengan utang piutang ya. Ini terkait dengan pembangunan seperti itu ya. Bretton Woods System negara menggunakan emas dan valuta asing, khususnya dolar Amerika sebagai alat pembayaran internasional. Karena dolar US dollar menjadi satu-satunya mata uang yang dapat dikonversi secara penuh ke emas ya. Jadi contoh, rupiah tidak bisa untuk ditukar dengan emas secara langsung. Jadi sebelum kita menukar dengan emas, kita harus membeli dolar dulu. Dan dengan dolar US dollar itu baru kita bisa menukarnya dengan emas. Sistem ini sering disebut sebagai sistem standar nilai tukar emas berbasis dolar ya. Jadi di sini jelas berdasarkan sistem Bretton Woods itu dolar AS menjadi mata uang dunia ya. Mata uang yang menjadi standar dunia. Karena kalau kita mau menukar ke emas tidak bisa langsung, kita harus menukar dulu ke dolar Amerika, baru bisa ditukar secara menjadi emas gitu ya. Nah, sistem Bretton Woods ini menjadikan dolar Amerika sebagai mata uang dunia ya. Dominasi dolar AS ya, dolar Amerika masih berlaku hingga saat ini walaupun ada tantangan dari China ya dengan yuan atau renminbi-nya. Ya, tapi setahu saya masih didominasi oleh dolar Amerika di dalam perdagangan dunia. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap fixed exchange rate system yang disepakati. Pada saat itu 35 dolar Amerika ditetapkan nilainya sama dengan 1 ons emas ya. Amerika Serikat adalah aktor utama dari sistem ini dengan menetapkan secara tetap nilai USD terhadap emas ya. Jadi harga 1 ons emas itu adalah 35 dolar, yaitu fix ya, ditetapkan oleh Amerika Serikat. Yang ketiga adalah lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia sebagai institusi yang mengatur keuangan secara global. Nah, ini juga produk dari Bretton Woods ya, IMF dan Bank Dunia. Nah, ini masih ada sampai sekarang. Dan juga ada institusi lain yaitu General Agreement on Tariff and Trade GAAT yang kemudian pada tahun 95 berubah menjadi World Trade Organization, yaitu organisasi yang mengatur perdagangan global ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat sistem moneter di internasional itu cukup banyak ya. Satu dari dominasi dolar AS, kemudian kita lihat ada lembaga keuangan internasional, ada IMF dan Bank Dunia, kemudian ada juga dalam hal perdagangan, ini dalam hal keuangan, ini dalam hal perdagangan ada World Trade Organization gitu ya. Nah, kemudian Bretton Woods ini tidak bertahan sampai saat ini. Pada tahun 70-an ya, terjadi suatu peristiwa ya yang diwarnai dengan adanya perubahan mendasar dalam sejarah moneter internasional. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap keampuhan sistem nilai tukar tetap yang diatur IMF berdasarkan pertemuan di Bretton Woods semakin berkurang. Akhirnya ketidakpercayaan tersebut mendorong ambruknya sistem nilai tukar Bretton Woods, sehingga akhirnya pada 15 Agustus 1971 mata uang dolar Amerika terdevaluasi ya dari 35 USD menjadi 38 USD untuk 1 ons emas. Jadi tadinya 35 menjadi 38. Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka sejak tahun 1973 negara-negara anggota IMF diperbolehkan untuk mengambangkan nilai tukar mata uang. Mengambangkan, jadi floating exchange. Tadinya kita fix kan tetap, sekarang menjadi floating ya, atau mengambang ya. Nilai tukar yang mengambang diserahkan kepada mekanisme pasar. Tadinya ditetapkan oleh tadi contohnya fix ya 35 ya 35. Nah, sejak tahun 1973 ini dia menjadi floating ya, atau mengambang, mungkin bisa naik bisa turun. Perubahan tersebut tidak menyebabkan semua negara beralih ke sistem nilai tukar mengambang, melainkan banyak juga ditemukan negara yang menganut sistem nilai tukar tetap ataupun variasi dari kedua jenis sistem nilai tukar mengambang dan sistem nilai tukar tetap ya. Jadi kalau terkait dengan nilai tukar ini,
kita bisa lihat kondisi ya, itu bisa lihat kita situasi. Kalau misalnya contoh rupiah terhadap dolar, kita punya devisa berapa, ketika dolar naik, ketika rupiah itu jatuh ya, turun menurun dibandingkan dolar. Misalnya kita punya patokan 10.000, tiba-tiba dia 12.000 rupiah per 1 dolar. Nah, ketika kita punya cadangan devisa yang cukup besar, kita bisa mengintervensi pasar dan menjadikan nilai tukar itu kembali ke 10.000 seperti itu ya. Kalau di bawah 10.000 mungkin dibiarkan floating, tapi kalau di atas 10.000 ada intervensi sehingga dia fix gitu ya. Oke, kita lanjut. Post Bretton Woods System atau rezim nilai tukar fleksibel ya. Rezim nilai tukar fleksibel yang menggantikan sistem Bretton Woods memulai langkahnya pada 1976 ketika perjanjian Jamaika Agreement diratifikasi. Isinya adalah, pertama, nilai tukar fleksibel dinyatakan dapat diterima oleh anggota-anggota IMF dan bank sentral masing-masing negara berhak mengintervensi aktivitas perdagangan falas yang tidak berdasar atau tidak jelas ya. Jadi fleksibel ya. Nilai tukar fleksibel, bisa naik bisa turun, tidak fix. Yang kedua, emas bukan cadangan internasional lagi. Separuh stok emas global dikembalikan ke masing-masing negara anggotanya. Separuh dijual dan hasilnya untuk membantu negara-negara miskin ya. Jadi tadi kan kita pakai emas cadangannya, patokannya ya, 35 dolar 1 ons emas. Sekarang emas bukan cadangan lagi. Negara non penghasil dan pengekspor minyak dan negara-negara miskin akan mendapatkan akses yang lebih besar kepada dana IMF. Negara yang berpinjam, debitur harus mengikuti saran pembangunan dari IMF ya. Jadi di sini negara IMF fokus untuk membantu negara-negara non penghasil dan pengekspor minyak ya, dari negara-negara miskin ya. Nah, ini notnya, catatan kakinya. Dalam Bretton Woods, setiap dolar AS senilai dengan jumlah emas. Post Bretton Woods, dolar AS tidak dapat dicetak meskipun tanpa ada cadangan emas ya. Jadi ini sistem moneter internasional gitu ya. Jadi tadi kita terkait dengan sistem moneter ini kita bicara hanya 2 fase aja, 2 periode ya, periode Bretton Woods dan post Bretton Woods. Kita tidak bicara sebelumnya ketika gold standar ya, ketika standar emas sebagai standar, atau mungkin mulai masuk ke uang kertas dan seterusnya ya. Nah, kita hanya bicara mengenai Bretton Woods dan post Bretton Woods. Makanya kenapa teman-teman dolar Amerika itu menjadi standar internasional, menjadi mata uang standar di internasional ya, karena berdasarkan perjanjian di Bretton Woods tadi ya. Istilahnya sistem Bretton Woods system yang mengatur moneter secara internasional. Seperti itu. Baik, ini adalah take away dari materi kita saat ini. Lembaga keuangan adalah lembaga yang mengelola uang yang dapat diklasifikasi menjadi bank dan non-bank ya. Masing-masing lembaga keuangan dapat diklasifikasikan kembali ya. Tadi bank dan non-bank diklasifikasikan menjadi konvensional dan syariah. Ada bank konven, ada bank syariah, ada asuransi konvensional, ada asuransi syariah gitu ya. Yang ketiga, uang memiliki sejarah, fungsi dan bentuk yang semakin berkembang seiring perkembangan teknologi. Ini take away-nya dari materi pembelajaran kita kali ini. Ini referensinya, silakan teman-teman sebagai tambahan bacaan ya terkait dengan lembaga keuangan ataupun mengenai teori uang. Baik, kita masuk ke akhir sesi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi pertanyaan atau tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.